Assalamualaikum, welcome back to my channel. Mama semua gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah secepatnya, amin, Allahumma amin. Mengawali video kali ini saya lagi masak edisi menghabiskan sisa stok kulkas. Karena di kulkas udah tinggal sayur toge dan sayur-sayuran seperti labu, kemudian wortel. Jadi mau saya bikin wortel labunya untuk jadi kayak balak-balak gitu ya Mak. Ya dicampur-campur aja lah, yang penting bisa kemakan gak kebuang. Terus tadi saya juga ngerebus telur, nggak tahu telurnya mau diapain gimana nanti aja. Dan togenya juga udah jadi ya Mak, togenya juga dicampur tahu aja. Setelah telurnya direbus, saya kepikiran tadinya mau bikin semur, tapi bosen deh gitu-gitu lagi ya. Terus gimana kalau saya coba telurnya cuma digoreng aja. Biasanya kan kalau digoreng itu kalau nggak dadar ceplok ya Mak. Nah ini telur rebusnya mau saya goreng aja. Jadi stepnya kayak bikin telur balado ya, cuman ini nggak dikasih sambal, jadi cuma digoreng aja. Jadi ini deh hasil masakan edisi menghabiskan stok di kulkas. Kalau emak-emak nggak percaya, nih saya kasih lihat ya isi kulkas saya setelah habis dimasak kemarin ya Mak. Nih udah tinggal perintilan aja nih, bakso masih adalah sedikit ya. Satu toples ini dan satu toples ini agak banyak karena sarapan nasi goreng udah jarang ya Mak. Terus ini masih ada ceker juga 3 biji, dan ini apa sih nggak jelas sebenarnya, sisa es krim nih mau anak saya makan tapi nggak jadi deh, aduh. Terus nih tuh udah, ini strawberry bulan lalu ya, ini masih tahan ya Allah. Terus ini Yakult saya baru beli, dan ini ada sisa asinan sayur. Terus tuh ini kosong, itu ada sawi putih sisa berapa lembar lagi, dan ini wortel tinggal berapa ya, 3 atau 4 gitu ya. Terus di bawah ini mohon maaf ya Mak, ini belum disortir selada selada aja ya, nih tuh udah kayak gitu. Masih bisa dipakai, yang pilih yang ijo-ijonya aja, yang hitam-hitamnya dibuang. Keesokan harinya, tepatnya hari Sabtu, saya langsung belanja mingguan untuk mengisi stok isi kulkas yang sudah kosong melompong. Kalau yang di pintu kulkas itu semua bahan tambahan aja ya Mak, dan masih berantakan. Saya belum ada mood lagi untuk membereskan isi kulkas, terutama yang ada di pintu kulkas. Beli apa saya kali ini? Ya seperti biasa ya, mengisi bahan-bahan yang udah pernah saya beli juga sebelumnya, seperti tahu, tempe, stok-stok untuk sarapan, kemudian sayuran, ayam, ati, pokoknya ya yang tersedia di ibu tukang sayur. Sebenarnya tadi di ibu tukang sayur ada ikan gurame sama udang ya Mak, tapi nggak tahu kenapa saya lagi nggak mood untuk nyimpen ikan itu, karena bunga esnya ini udah agak banyak di kulkas. Jadi saya nggak bisa simpen terlalu banyak bahan yang segar. Sambil menyimak aktivitas saya food prep kali ini, Mak bisa sekaligus mendengarkan sharing tentang cara menghindari buang-buang makanan. Nah ini nih, kalau buang-buang sisa makanan ini kayaknya kedengeran sepele ya Mak. Ini bisa terjadi pada siapa aja setiap hari. Tapi membuang makanan bisa juga menjadi masalah untuk keuangan rumah tangga yang terganggu. Bayangin aja kalau kita sering masak dalam jumlah yang tepat, maka nggak ada lagi makanan yang terbuang. Pastinya pengeluaran kita juga akan relatif berkurang. Tapi kalau kita tahu bahwa masalah sampah makanan ini tidak sesepele itu, pastinya kita akan berpikir ulang untuk membuang makanan. Karena limbah makanan yang busuk akan menimbulkan efek rumah kaca yang tentunya nggak baik bagi kesehatan manusia. Sebenarnya kita bisa kok mengurangi beban kerugian dari segi finansial ataupun segi kesehatan dengan melakukan beberapa cara sederhana seperti berikut ini.
Banyak orang cenderung membeli lebih banyak makanan dari yang mereka butuhkan, bisa karena lapar mata atau takut kekurangan stok. Tapi metode belanja yang seperti ini justru akan menyebabkan lebih banyak sisa makanan. Nah, untuk menghindarinya, lebih baik menggunakan sistem belanja harian. Tapi sistem belanja harian ini juga ada resiko, karena harus keluar setiap hari, jadi akan ada ongkos juga sebagai beban hariannya. Beda dengan belanja mingguan atau bulanan. Kalaupun ada ongkos, tapi dilakukan tidak setiap hari. Asalkan sudah bisa menentukan berapa banyak kebutuhan keluarga, maka belanja mingguan atau bulanan akan sangat menguntungkan. Apalagi jika selalu dibuat daftar belanja, daftar menu harian, sehingga kita bisa belanja lebih pas. Penyimpanan yang tidak benar akan menyebabkan sejumlah besar limbah makanan. Mestinya bisa tahan seminggu di kulkas, tapi karena asal menyimpan dan tidak tahu caranya, maka baru 3 hari udah dibuang karena busuk. Misalnya jauhkan pisang, pir, atau daun bawang dari apel ataupun sayuran hijau karena akan membuat mereka cepat busuk. Simpan di tempat tertutup agar tahan lama dan aman dari kontaminasi. Memiliki isi kulkas yang penuh bikin kita happy dan tenang, tapi kita malah susah dan jadi bingung memilih makanan mana yang harus diolah terlebih dahulu. Lakukan metode first in, first out. Caranya meletakkan wadah berisi belanja terbaru di belakang wadah belanja yang lebih lama kita beli. Bisa juga kita tempelkan label yang berisi tanggal saat kita membeli. Jadi belanjaan yang lebih dulu dibeli harus lebih dulu dipakai. Kita pasti pernah menyimpan sisa makanan di kulkas, tapi banyak orang juga yang menyimpan makanan lalu melupakan begitu saja dan berakhir dengan membuang makanan karena busuk. Simpan sisa makanan dalam wadah transparan agar kita tidak kelupaan. Sisa makanan juga bisa dihangatkan kembali atau bisa dimanfaatkan memasak lagi dengan menambahkan beberapa bahan lain. Seperti yang sudah saya lakukan saat stok di kulkas sudah habis di awal video tadi, kreasikan semua sisa bahan yang tersisa. Nggak perlu pusing mikirin menu yang dibuat. Campurkan aja bahan-bahan yang ada jadi satu dan buat makanan yang simple. Menyiapkan makan lebih dari porsi yang seharusnya itu adalah kebiasaan banyak orang ya Mak. Itu udah dari zaman dulu. Sekarang kita harus ubah mindsetnya. Jadi pastikan kita selalu memasak sesuai jumlah porsi keluarga yang ada di rumah. Kalaupun memang misalnya mau dilebihkan ya jangan terlalu banyak agar tidak ada yang terbuang. Kita bisa menyimpan makanan dalam bentuk beku untuk menghindari kerusakan yang membuat makanan harus dibuang. Ngomong-ngomong soal freezer, freezer saya ini juga termasuk yang ukurannya kecil ya Mak. Jadi saya hanya bisa menyimpan stok untuk seminggu khusus untuk daging-daging yang fresh aja. Jadi saya nggak bisa nyimpen frozen food ini sebagai menu variasi ya, karena tidak ada tempat lagi. Jadi betul-betul harus diatur kapan saya harus nyetok frozen food dan kapan saya harus nyetok daging-daging yang segar. Zaman dulu belum kenal food prep tuh saya termasuk orang yang egois ya soal freezer, karena saya beli apa aja semuanya pokoknya harus bisa masuk freezer ya, terutama ya frozen food itu belinya banyak tapi saya tidak memperhatikan kapasitas freezer di kulkas. Siapa yang suka dengan bercocok tanam, maka akan sangat menguntungkan jika sampah makanan di rumah kita banyak. Gunakan sisa bahan makanan sebagai pupuk kompos, tapi pastikan kita bisa mengolahnya ya. Ampas kopi juga bisa jadi pupuk, dan ternyata ini bisa mencegah nyamuk betina itu bertelur di area yang berumput loh. Jadi walaupun busuk ternyata makanan itu juga banyak manfaatnya ya Mak, Masya Allah. By the way, gimana harga tahu tempe Mak? Kalau saya nggak tahu kenapa di sini masih seperti harga biasa aja ya. Apa karena mungkin saya belanja mingguan jadi nggak kebagian harga yang pas naik?
Alhamdulillah hasil belanja mingguan saya kali ini segini aja dan semuanya sudah rapi, mudah-mudahan rapi ini ya Mak. Udah tinggal masuk kulkas dan dimasak untuk beberapa hari ke depan. Dan total belanja mingguan saya kali ini adalah Rp137.000. Karena belanjanya kurang dari 150.000, bahkan jauh dari 200.000. Jadi mungkin kali ini food prepnya adalah food prep saya yang paling cepat. Karena saya hanya menghabiskan waktu 1 jam dari bahan itu untuk diproses gitu ya, untuk masuk ke wadah-wadah dan dicuci semuanya sampai dia masuk ke kulkas itu hanya 1 jam aja ya Mak. Karena food prep saya biasanya menghabiskan waktu lebih dari 1 jam, bisa 2 jam atau pernah saya rekor 2,5 jam, yaitu aduh kepotong sama saya duduk istirahat dan lain-lain karena terlalu lama berdiri dan terlalu banyak yang dibeli, jadinya ya gitu deh, makan waktu banget. Ya beginilah pemandangan buat saya yang paling membahagiakan ya, karena semuanya sudah keisi lagi dan saya mau masak apa aja kapan aja tinggal oseng-oseng, tinggal cemplung. Meskipun bisa bertahan dengan kulkas 1 pintu entah sampai kapan ya Mak, karena kulkas ini sangat awet saya pakai dari tahun 2008. Jadi sekitar 14 tahun ya saya udah pakai kulkas ini, Masya Allah nggak pernah ngadat dan lain-lain yang menyusahkan. Tapi ya suatu saat pengen juga sih ya punya stok freezer yang lebih besar. Doakan ya Mak, amin. Terima kasih banyak Mak udah mau nonton sharingan saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye Mak.